ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita dapatkan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain, sehingga menjadikan akhlak kita menjadi akhlak yang lebih baik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang salah satu ibadah hati yang sangat mulia, yaitu takut. Takut ini merupakan ibadah hati, dan takut ini ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah al-khawfut tabi'i, takut yang wajar, yang normal, yaitu seperti takutnya manusia kepada binatang buas, kepada harimau, kepada api, atau yang lain-lainnya. Ini namanya takut tabi'i, takut yang normal. Yang kedua yaitu khauful ibadah, takut yang merupakan ibadah, yaitu an yakhafa min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Dia takut kepada selain Allah dalam hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Apa contohnya? Contohnya adalah dia takut kepada selain Allah yang akan mendatangkannya, akan mendatangkan untuknya penyakit atau bala atau musibah atau yang lain-lainnya. Ya, seperti dia takut kepada jin akan mendatangkan baginya musibah, mendatangkan baginya bala atau penyakit atau kematian atau yang lain-lainnya. Ini namanya khauful ibadah. Jika ini merupakan ibadah, maka ibadah itu tidak boleh dialihkan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengalihkannya kepada selain Allah ini merupakan syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah khaufus sir, takut rahasia, takut yang tersembunyi, yaitu seseorang takut dari isi kubur akan menimbulkan kejelekan-kejelekan untuknya. Ini yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ayo ikhwah. Ibadah yang ketiga yaitu ar-raja, berharap. Lihat ayo ikhwah,
Yang sebelumnya, yang pertama adalah doa, menyeru. Kemudian al-khauf, ini di dalam hati. Kemudian ar-raja, ini juga di dalam hati. Ar-raja itu artinya berharap. Berharap ini ibadah hati. Jadi sebagaimana lisan bisa beribadah, badan bisa beribadah, hati juga bisa beribadah. Dan ibadah hati ini adalah ibadah yang paling penting. Bisa jadi ibadah itu, lisan itu beribadah, namun hatinya tidak beribadah, ini tidak ada gunanya. Bisa jadi badannya beribadah, namun hatinya tidak beribadah, ini juga tidak berguna. Jadi yang menjadi inti adalah ibadah hati ini, ayol ikhwah. Makanya Ibrahim alaihissalam, sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dia mengatakan, wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau terlantarkan aku pada hari manusia dibangkitkan. Pada hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang datang membawa hati yang selamat. Perhatikan, hati yang selamat. Jadi inti dari semua ibadah itu adalah apa? Hati ini. Baik. Yang ketiga adalah ar-raja, yaitu berharap. Apa yang dimaksud dengan ar-raja? Tama'ul insan fi amrin qaribil manal. Ar-raja atau berharap yaitu harapan seorang manusia untuk mendapatkan sesuatu. Wa qad yakunu ba'idal manal. Bisa jadi sesuatu yang diharapkan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia capai. Ya. Bisa jadi dia mengharapkan sesuatu yang bisa dia capai. Bisa jadi dia mengharapkan sesuatu yang tidak bisa dia capai. War-raja mutadamminun lidh-dhulli wal khudu'. Raja, berharap, terkandung di dalamnya adh-dhul, merendahkan diri, wal khudu' dan menyerah. Ya. Wala yakunu illa lillahi azza wa jalla. Berharap yang seperti ini, berharap yang di dalamnya terdapat merendahkan diri, terdapat di dalamnya menyerah diri, ini hanya khusus bagi Allah. Jelas ayol ikhwah? Sekarang kita berharap kepada seseorang, namun kita tidak merendahkan diri kepadanya, juga kita tidak menyerahkan diri kepadanya. Nah, berharap yang seperti ini, yang tidak terdapat di dalamnya merendahkan diri, tidak terdapat di dalamnya menyerah diri, ini bukan ibadah. Berharap yang terdapat di dalamnya merendahkan diri dan menyerahkan diri, ini adalah ibadah. Ibadah itu tidak boleh dialihkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia mengalihkan ibadah ini kepada selain Allah, dia berharap kepada selain Allah, kemudian dia merendahkan dirinya, kemudian dia menyerahkan dirinya kepadanya, ini namanya syirik. Faham apa belum? Hah? Faham insyaallah? Jadi bapak-bapak ini perlu difahami, karena setiap saat kita pasti berharap, imma berharap kepada Allah atau berharap kepada manusia, kepada selain Allah. Jika kita berharap kepada Allah, maka harapan kita itu adalah ibadah. Berharap kepada Allah itu harus di dalamnya terdapat merendahkan diri dan menyerah diri. Maka harapan yang seperti ini menjadi ibadah. Ibadah itu hanya boleh kepada Allah. Mengalihkan harapan yang seperti ini kepada selain Allah, maka ini adalah syirik.
Ya, kalau mengharap kepada manusia, kepada makhluk, tidak ada merendahkan diri, tidak ada menyerahkan diri, maka ini boleh apa enggak? Boleh. Ya, karena setiap hari kita berharap. Tidak mungkin kita hidup tanpa harapan. Kemudian wa sarfuhu li ghairillah imma syirkun akbar atau syirkun asghar bihasabi ma yaqumu biqalbir raji. Ini bisa jadi dia merupakan syirik kecil atau syirik besar sesuai dengan apa yang ada di dalam hati manusia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dia berharap untuk berjumpa dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah ini merupakan kenikmatan pemberian Allah yang paling besar terhadap hambanya. Bagaimana caranya? Faly'amal 'amalan salihan. Hendaklah dia melakukan amal-amal saleh. Amal saleh terdapat di dalamnya apa? Merendah diri dan berserah kepada Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa'lam anna ar-raja' al-mahmud la yakunu illa liman 'amila bi ta'atillah wa raja thawabiha. Dan ketahuilah, kata Syekh, harapan yang terpuji itu adalah bagi orang yang melakukan ketaatan-ketaatan dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Setelah dia melakukan ketaatan itu dengan baik, dia salat dengan ikhlas, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian rukun-rukunnya dikerjakan, kemudian kewajiban-kewajibannya juga dikerjakan, sunnah-sunnahnya dikerjakan, kemudian dia berharap, ini namanya harapan yang terpuji. Kalau orang solatnya asal-asalan, ya, solatnya semau-maunya, lalu dia berharap agar Allah mengabulkan, menerima solatnya, ini bukan harapan namanya, ini namanya angan-angan, bukan harapan. Ya, au taba min ma'siyatihi wa raja qabula taubatih, atau dia bertobat dari maksiat-maksiatnya, kemudian dia berharap Allah menerima tobatnya, ini namanya berharap. Tapi kalau orang tetap saja bermaksiat kepada Allah, lalu dia berharap Allah mengampuni dosa-dosanya, ini bukan berharap namanya, ini namanya berangan-angan. Kalau dia memang benar-benar berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya, silahkan dia bertobat, dia tinggalkan semua dosa-dosa itu, baru dia berharap kepada Allah agar Allah menerima taubatnya. Ya, fa ammar raja'u bila amalin. Adapun harapan yang tidak disertai dengan perbuatan, tidak disertai dengan amalan, fahuwa ghurur. Ini namanya tipu daya. Dia ditipu oleh syaitan. Wa tamannin madhmum, dan ini adalah angan-angan yang tercela. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jika kita benar-benar berharap Allah menerima salat kita ini, pelajari salat itu. Ya, laksanakan dengan ikhlas. Kemudian laksanakan dia sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fahami bacaan-bacaannya. Setelah itu semua kita laksanakan, kita ikhlas, kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita memahami atau berusaha memahami bacaan-bacaan di dalam salat, barulah kita berharap. Kalau ini tidak, itu tidak, kemudian dia berharap, ini bukan harapan namanya,
Tapi ini namanya adalah apa? Angan-angan, angan-angan yang tercela. Ya, nas'alullah salamal afiyah. Betapa banyaknya orang-orang yang masih mencuri, mengharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini bagaimana dia mengharapkan Allah mengampuni dosa-dosanya sementara dia belum berhenti, dia tidak mau berhenti melakukan dosa itu. Ya, ada orang berharap Allah mengampuni dosa-dosanya tapi tetap makan makanan yang haram. Ada orang berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya, namun dia tidak mau berhenti berghibah. Bagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosanya? Dan ini bukan berharap namanya, ini adalah angan-angan. Nas'alullah salamal afiyah. Kemudian ibadah berikutnya adalah at-tawakkul, tawakal. At-tawakkul, perhatikan ini, tawakal ini ibadah apa ya ikhwah? Ibadah hati atau badan atau lisan? Badan. Badan? Hati, karena di dalam hati tempatnya. At-tawakkul ala syai' al-i'timadu alaihi. Tawakal itu artinya bersandar kepada sesuatu. Wa tawakkul ala Allah, al-i'timadu ala Allah kifayatan wa hasban fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar dan menyerah semua urusan-urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan kecukupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencukupi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dari yang lainnya untuk mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Ini namanya tawakal. Ya, dia serahkan semua urusannya kepada Allah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Wahwa min tamamil iman wa alamatihi. Tawakal ini merupakan kesempurnaan keimanan seseorang. Setiap hari kita bertawakal apa enggak ayo ikhwah? Mana bentuk tawakal kita setiap hari? Ibadah apa yang kita lakukan bentuknya tawakal kepada Allah itu? Setiap hari solat ini, ya, semua kita baru solat maghrib, tapi kita tidak tahu berapa dapatnya kita ini. Bisa jadi salah satu di antara kita tidak dapat apa-apa, tapi meskipun kita tidak tahu berapa kita dapat, kita tidak pernah berhenti melaksanakan solat. Tetap kita solat, dan kita serahkan kepada Allah berapa kita akan dikasih. 10, 20 atau kita tidak dikasih pun kita tidak tahu, tapi kita tetap sholat. Ini adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dan ini merupakan kesempurnaan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan kepada Allah lah bertawakal jika kalian beriman. Itu artinya jika seseorang bertawakal kepada selain Allah, maka orang ini tidak apa? Tidak beriman. Ya, tidak beriman. Wa idza sadaqa al-'abdu fi i'timadihi 'ala Allah kafahu Allahu ma ahammahu. Apabila seseorang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan urusannya. Artinya Allah akan membantunya dan Allah akan membuatnya tidak butuh kepada orang lain. Apabila dia benar-benar bertawakal kepada Allah. Sering dan beberapa kali kita menyampaikan Ibrahim alaihissalam ketika dia akan dilempar ke dalam api,
Ya, Jibril datang kepadanya dan menawarkan bantuan. Apakah Ibrahim alaihissalam menerima tawarannya Jibril? Tidak. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku tidak butuh. Padahal Jibril dengan mudah bisa memadamkan api itu. Namun karena kuatnya imannya Ibrahim alaihissalam, dia tidak mau berharap, tidak mau menyandarkan, menggantungkan harapannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku tidak butuh. Lalu apa kata Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami adalah Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pembantu. Maka dibantu enggak dia oleh Allah? Dibantu. Ya. Kemudian Musa alaihissalam ketika dia dikejar oleh Fir'aun, ya, sudah berhadapan dengan Fir'aun, Allah menjelaskan falamma tara al-jam'an, dan ketika dua belah pihak ini saling lihat bagaimana takutnya, bagaimana tegangnya pengikut Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, sampai-sampai ketika mereka sudah saling lihat antara pengikut Musa alaihissalam dan tentara Fir'aun, apa kata pengikut Nabi Allah Musa? Mereka mengatakan inna lamudrakun. Wahai Musa, disusullah kita. Kalau kita disusul maka kita akan dihabisi satu persatu. Namun apa kata Musa alaihissalam? Qala kalla. Lihat ayolah ikhwah, bagaimana jika seseorang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Dalam kondisi yang seperti itu, kok masih bisa mengatakan kalla? Oh tidak. Padahal Fir'aun sudah dekat, sudah saling lihat mereka ini. Namun dia mengatakan kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan dia yang akan apa? Membantuku. Dibantu dia oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tidak. Dibantu? Dibantu dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka seketika terjadi di tengah laut itu apa? Jalan. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di dalam goa, guanya sudah dikelilingi atas bawah kiri kanannya dikelilingi oleh pepadu-pepadu Quraisy. Ya, sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketakutan luar biasa. Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya ada seseorang menoleh ke bawah, pasti kita akan kelihatan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang dan penuh keyakinan dia mengatakan, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allah thalithahuma? Apa sangkaanmu, apa dugaanmu dengan dua orang atau tentang dua orang yang Allah menjadi ketiganya? Maksudnya siapa yang bisa menyakiti, mengganggu dua orang yang Allah menjaga mereka? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang mengganggunya, ada yang mencelakai orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Wa idza sadaqa al-'abdu fi i'timadihi 'ala Allah kafahu Allah ma ahammah. Apabila seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi semua urusan-urusannya. Urusan dunianya, urusan akhiratnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu." Artinya apa? Wa man yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupi semua urusan-urusannya.
Ya, apabila ada musuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi urusan musuhnya sehingga musuhnya tidak terganggu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu Ibrahim alaihissalam. Ya, demikian juga Musa alaihissalam ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mencukupi urusannya. Di saat yang sudah genting sekali, bantuan Allah datang dan dibantu dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di saat-saat yang sangat menegangkan, datang bantuan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fahuwa hasbuh, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi semua urusan-urusannya. Ya. Nah, bantuan Allah itu sesuai dengan tawakal kita. Kalau 100% tawakal kita kepada Allah, maka bantuan itu 100%. Ya, 80% ya bantuannya 80%, 20% ya 20%. Jadi sesuai dengan tawakal kita, maka bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita juga akan datang sesuai dengan apa? Tawakal kita. Jelasin ayo ikhwah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha balighu amrih. Ya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Artinya apa itu? Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa. Ya, lihat begitu gampang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim dari api. Padahal tinggal dilempar saja Ibrahim alaihissalam ke dalam api itu, namun di detik-detik yang terakhir api itu menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ya, apa yang dikehendaki Allah, Allah Subhanahu wa taala akan laksanakan. Tidak ada sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Allah. Menyelamatkan Ibrahim alaihissalam dari api yang berkobar, yang sudah nyala itu adalah sesuatu yang gampang bagi Allah. Menyelamatkan Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, itu adalah gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala membuat jalanan di tengah laut tanpa datang membawa apa istilahnya semen, membawa besi, membawa kerikil, membawa batu. Tidak perlu semua itu. Cukup memukul dengan tongkat, maka jalan yang begitu kokoh terbangun di tengah laut. Ombak di kiri kanannya menghantamnya, namun dia tidak roboh. Lihat, setelah Musa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya sampai di daratan yang berikutnya, di daratan yang sebelah, Fir'aun masih ada di tengah-tengahnya, di tengah jalan itu, tiba-tiba jalan itu menjadi apa? Menjadi laut lagi. Tenggelamlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Innallaha balighu amrih. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'jizuhu syai'un aradahu. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Kemudian wa'lam anna at-tawakkul 'ala Allah anwa'. Ketahuilah bahwa bertawakal kepada Allah ini ada beberapa macamnya. Ya. Yang pertama, at-tawakkulu 'ala Allah wa huwa min tamamil iman wa 'alamati sidqihi wa huwa wajibun la yatimmul imanu illa bihi. Yang pertama, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya, dia laksanakan ibadah itu dengan baik, kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesempurnaan iman seseorang apabila dia bertawakal kepada Allah. Ya, ini tanda kesempurnaan seseorang apabila dia benar-benar bertawakal kepada Allah. Yang kedua, tawakkul sir. Tawakal yang tersembunyi. Kita katakan tadi ayo ikhwah, tawakal ini merupakan ibadah apa? Ibadah hati. Yang kedua, tawakkul sir. Tawakal yang tersembunyi, yaitu bi an ya'tamid 'ala mayyitin fi jalbi manfa'ah. Dia menggantungkan harapannya sepenuhnya kepada orang yang sudah mati
orang yang meninggal, orang yang tidak ada, untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ya, sering kita contohkan ayolah ikhwah, masih ada jemaah haji Indonesia Lombok terutama, apabila dia akan berangkat haji 3 hari atau 4 hari sebelumnya, dia datang ke kuburan bapaknya atau ibunya atau neneknya atau kakeknya, lalu dia mengatakan, tolong jaga kami nanti di Mekah, jaga kami di Madinah. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Berharap dari orang yang sudah mati, yang tidak ada. Padahal dia bisa apa orang yang sudah tidak ada itu? Dia tidak bisa menolak mudarat dari dirinya sendiri. Bagaimana dia akan menolak mudarat dari orang lain? Kematian itu mudarat apa enggak ayo ikhwah? Mudarat. Itu kejelekan kematian itu. Tidak ada seseorang di antara kita yang menginginkan kematian itu. Ya, dia tidak bisa menolak kematian itu dari dirinya. Bagaimana dia akan menolaknya dari orang lain? Ya, dia tidak bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bagaimana dia akan mendatangkannya untuk orang lain? Maka meminta atau bertawakal kepada orang yang sudah mati, ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wala hawla wala quwata illa billah. Karena penjagaan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Memintanya kepada makhluk, ini namanya syirik akbar, syirik yang besar. Li'annahu la yaqa'u illa mimman ya'taqidu anna li hadzal mayyit tasarrufan sirriyan fi hadzal kaun. Tidak ada orang yang meminta kepada orang mati, berharap kepada orang mati, bertawakal kepada orang mati, kecuali dia meyakini bahwa orang yang mati ini mempunyai kekuasaan di alam semesta ini. Ya, bisa dia mendatangkan mudarat bagi seseorang, bisa dia menolak mudarat dari seseorang, bisa dia mendatangkan manfaat bagi seseorang, bisa dia menahan manfaat bagi orang lain. Jadi dia punya kekuasaan, punya kekuatan untuk mengatur di alam semesta ini. Maka ini adalah syirik billahi subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang seperti ini masih banyak di tempat kita ya ikhwan. Ya, jadi antum harus menyampaikan hal ini. Tidak boleh antum diam. Kalau antum diam tidak menyampaikan, sementara banyak antum melihat orang-orang terjatuh ke dalam kesyirikan ini, maka antum nanti akan dituntut oleh Allah. Ya, siapkah antum dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak ada orang yang siap dituntut oleh pengadilan di dunia saja kita tidak sanggup. Bagaimana kalau kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian wala farqa baina an yakuna nabiyyan aw waliyan aw taghutan aduwallah. Tidak ada bedanya apakah itu kuburan nabi atau kuburan wali atau kuburan apa saja. Bahkan subhanallah, kuburan buat-buatan pun didatangi sama orang sekarang ini. Yang tidak tahu siapa yang pernah mati di sana juga dia tidak tahu. Asal datang ke sana kemudian meminta. La ilaha illallah. Di mana akalnya ini ayo ikhwah? Ya, dia minta di kuburan. Padahal dia tahu isi kubur itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Bodoh enggak namanya ini ayo ikhwah? Ya. Ini luar biasa bodohnya ini. Tidak minta kepada Allah yang Maha Kuasa, lalu dia minta kepada isi kubur yang tidak bisa berbuat apa-apa. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, at-tawakkul 'ala al-ghair fi ma yatasarrafu bihi al-ghair ma'a asy-syu'uri bi'uluwi martabatihi wa inhitati martabati al-mutawakkil 'anhu, mithlu an ya'tamida 'alayhi fi husul al-ma'ash ونحوه فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. Yang ketiga, bertawakal kepada selain Allah. Ya,
dalam hal yang mampu dilakukan oleh seseorang, karena dia merasa orang ini sangat tinggi kedudukannya, seperti pejabat, ya, pejabat yang memiliki kedudukan yang tinggi dan dia mampu untuk membantu kita menyelesaikan urusan-urusan kita ini. Dia mampu karena dia tinggi jabatannya, dan saya ini sudah tidak mampu lagi, ya, tidak mampu untuk menolak kejelekan ini. Maka di sini ayolah ikhwah, ini adalah salah satu bentuk syirik kecil. Kenapa dia menjadi syirik kecil di sini? Liquwwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timadi bihi. Karena begitu besar ketergantungan hatinya kepada orang ini. Fahamin ayolah ikhwah. Jadi dari mana dia menjadi syirik asghar? Karena hatinya besar sekali, ketergantungan hatinya kepada selain Allah. Hati ini tidak boleh dia bergantung kecuali kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan di sini ayolah ikhwah. Kita ini setiap hari kita berharap, setiap hari kita bertawakal. Apabila kita berharap bertawakal kepada Allah, maka berimanlah kita. Kalau kita berharap bertawakal kepada selain Allah, maka jatuhlah kita ke dalam kesyirikan. Ya, jadi orang ini mampu untuk membantu kita. Nah, ketika hati kita bergantung kepadanya, lupa kepada Allah, maka ini adalah syirik asghar. Ya, sering kita contohkan ayolah ikhwah, ketika seseorang mengatakan, kalau bukan saya, mungkin mati dia orang ini. Kalau bukan saya, jatuh dia. Ya, ini yakin sekali bahwa dia yang membantunya. Dia yakin, memang benar ayolah ikhwah, dia yang menarik tangannya sehingga dia tidak jadi jatuh. Ya, tapi dia lupa bahwa yang menggerakkan hatinya untuk membantu siapa? Allah. Yang memberi kekuatan bagi tangannya untuk menarik si fulan itu supaya tidak jatuh, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua itu dari Allah, lalu dia lupa kepada Allah. Dia ingat hanyalah dia saja. Saya, kalau bukan saya sudah jatuh dia orang ini. La ilaha illallah. Ya, jadi dia menjadi syirik asghar karena hatinya begitu besar bergantung kepada selain Allah. Faham atau belum fahamin ayolah ikhwah? Ya, makanya Nabi SAW melarang kita, mengatakan kalau bukan saya, kalau bukan fulan, kalau bukan ini, dilarang kita. Ya, karena khawatir kita akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang benar kita mengatakan apa? Hah? Apa yang benar? Bagaimana kita mengganti? Kalau bukan saya, jatuh dia si fulan ini. Seharusnya kita mengatakan apa? Kalau bukan Allah, kemudian saya. Kalau bukan Allah, kemudian obat-obatan ini mungkin rusak tanaman-tanaman saya. Jadi harus Allah yang kita kedepankan, bukan kita lupakan Allah. Tidak boleh itu ayolah ikhwah. Walaupun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sederhana, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bantu kita, tidak mungkin kita akan datang. Coba contohnya ayolah ikhwah, kalau kita mendengar muadzin mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada usaha melainkan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana banyaknya orang-orang yang rumahnya jaraknya dengan masjid hanya 15 atau 20 meter, tapi enggak dia datang ke masjid. Sementara ada orang jarak rumahnya dari masjid 200-300 meter, dan dia sudah tua, penglihatannya tidak jelas, tetap dia datang. Yang jauhan lebih datang dia. Dia yang dekat tidak datang. Kenapa itu ayolah ikhwah? Dia tidak dibantu oleh Allah. Yang dekat itu tidak datang karena tidak dibantu oleh Allah. Yang jauh datang karena dia dibantu oleh Allah. Ya,
Jadi ketika kita menolong seseorang, pada hakikatnya yang menolongnya itu adalah siapa? Allah. Karena Allah yang menggerakkan hati, Allah yang memberikan kekuatan bagi badannya itu untuk menariknya. Jelas ini ya ikhwah. Kemudian yang keempat, at-tawakkul 'ala al-ghair fi ma yatasarrafu ilayhi al-mutawakkal bihaitsu yunibu ghairahu fi amrin tajuzu fihi an-niyabah fa hadha la ba's. Yang ketiga, yang keempat ini adalah mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang boleh dia lakukan. Maka ini boleh. Seperti misalnya saya menyuruh seseorang untuk membelikan saya gula. Ini dia mewakili saya. Tolong Muhammad belikan saya beras. Dia bisa melakukannya. Ya, Muhammad ini menjadi wakil saya dalam membeli beras ini. Ini boleh dilakukan ini. Fahamina ya ikhwah. Dan ini sepakat bahwa ini adalah boleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Yaqub. Apa kata Yaqub? Ya bani yadhhabu, wahai anak-anakku, pergilah, fatahassasu min Yusuf, carilah Yusuf. Disuruh anak-anaknya mencarinya Yusuf. Ya, padahal seharusnya dia mencari karena Yusuf itu adalah anaknya, tapi disuruh anak-anak yang lain, silahkan cari Yusuf itu. Wa akhihi, dan saudaranya. Jadi menyuruh seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang bisa dia lakukan, ini bentuk-bentuk apa? Tawakal kita. Ya, fahamina ya ikhwah. Baik. Wa wakkala an-nabiyyu 'ala sadaqati 'ummalan wa huffadan. Dan Nabi SAW berwakil kepada seseorang untuk mengumpulkan sedekah, ya, dan untuk menjaganya. Ini bentuk tawakal yang dibolehkan. Wa wakkala fi itsbatil hudud wa iqamatiha. Dan Nabi SAW pernah berwakil kepada seorang untuk menegakkan had. Demikian juga Nabi SAW berwakil kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelihkan apa? Onta-onta hadi. Jadi hal yang seperti ini ayo ikhwah, tawakkil yang seperti ini dibolehkan. Faham insyaallah. Ya. Jadi perhatikan itu baik-baik ayo ikhwah, karena setiap hari kita ini berharap dan setiap hari kita bertawakal. Kemudian ibadah yang keempat, yang kelima adalah ar-raghbah. Ar-raghbah ini juga perbuatan hati. Ar-raghbah artinya keinginan hati untuk mencapai sesuatu yang dia cintai. Ini ar-raghbah. Kita setiap hari juga raghbah. Kemudian yang keenam adalah ar-rahbah, takut. Ya, al-khawful muthmiru lil harab min al-makhuf, fahiya khawfun maqrunun bi'amal. Yang keenam ini adalah ar-rahbah. Ar-rahbah itu takut. Takut yang mendatangkan, melarikan diri dari sesuatu yang kita takuti. Ini namanya khauf. Takut, kemudian dia melarikan diri dari sesuatu yang dia takuti. Kemudian yang ketujuh, yang ini sekarang semua tiga-tiganya dalilnya satu. Yang ketujuh ini adalah al-khusyu'. Al-khusyu' ini adalah merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang muslim dia tunduk, dia patuh kepada segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga ibadah ini dalilnya adalah satu. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innahum kanu yusari'una fil khairat
wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Yang artinya adalah mereka, yaitu orang-orang yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Lihat ayo ikhwah, mereka ini yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, sudah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka memohon kepada kami, meminta kepada kami dalam keadaan raghaban, berharap, warahaban, takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah tunduk kepada kami. Bukan seperti kita, ya, yang melakukan kebaikan-kebaikan seolah-olah kebaikan-kebaikannya itu pasti akan diterima oleh Allah. Tidak ada rasa takut jangan-jangan ini tidak diterima. Tidak ada juga rasa berharap agar diterima. Kemudian tidak juga dia berdoa kepada Allah agar Allah menerimanya. Ya, ini apa namanya ya ikhwah? Ini namanya ghurur, ini namanya tipu daya. Kalau dia salat seolah-olah pasti salatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak ada rasa takut jangan-jangan tidak diterima. Tidak ada juga berharap kepada Allah agar Allah menerimanya. Kemudian dia juga tidak berdoa kepada Allah agar Allah menerimanya. Ini namanya ghurur, ini namanya tipu daya. Yang namanya orang yang beriman itu, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan inni la ahmilu hammal amal. Saya tidak menyusahkan beramal. Bisa saya salat berapa rakaat saja bisa saya salat. Puasa bisa saya puasa. Bersedekah bisa saya bersedekah. Walakinni ahmilu hammal qabul. Yang membebani saya, yang menyusahkan saya adalah diterima atau tidak. Ya, itu yang disusahkan oleh Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab ini adalah salah seorang sahabat yang sudah mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Namun dia begitu khawatir jangan-jangan amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Kita ini dapat enggak jaminan kalau kita akan masuk surga? Dapat kita jaminan? Tidak. Tapi pernah enggak kita takut jangan-jangan salat saya yang maghrib tadi tidak diterima oleh Allah? Ada rasa takut seperti itu? Tidak ada. Ada rasa berharap kepada Allah agar Allah menerimanya? Juga tidak ada. Berdoa agar Allah menerimanya? Juga tidak. Subhanallah. Ini namanya tipu daya. Ditipu oleh syaitan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi yang tiga tadi itu, tiga ibadah itu, dalilnya adalah satu, yaitu firman Allah yang ada di dalam suratul Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah penjelasannya di kajian berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.